Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan yang ada ini kita manfaatkan untuk membahas sebuah kitab. Judul kitabnya adalah Mengenal Asma al-Husna, Jalan Menuju Ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan karya Kiai Haji Muhammad Bakhit. Saya telah membaca kitab ini sampai selesai, sekitar 587 halaman kitabnya, yang menjelaskan tentang Al-Asma Al-Husna yang berjumlah 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya masyarakat cenderung mempelajari teologi atau tauhid ini adalah mempelajari kitab sifat 20 biasanya. Ya, yang basisnya itu adalah dari teologi Asy'ariyah, turun kepada Al-Imam As-Sanusi yang menulis sebuah konsep sifat 20. Biasanya yang diajarkan masyarakat ke masyarakat cenderung sifat 20 ini, karena memudahkan untuk masyarakat memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan yang lebih penting lagi, yaitu adalah membahas sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara komprehensif, yaitu dengan membahas seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum namanya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 99 nama. Nah, kita mulai dari biografi Kiai Haji Muhammad Bakhit. Kiai Haji Muhammad Bakhit ini, sebagaimana yang saya bahas minggu kemarin, Syekh Abdul Rahman Siddiq itu adalah keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, demikian juga Kiai Haji Muhammad Bakhit. Beliau adalah keturunan kelima dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana beliau ini adalah salah satu ulama karismatik di Hulu Sungai Tengah khususnya. Dan sekarang beliau juga memimpin beberapa majelis, bukan hanya di Hulu Sungai Tengah, di pondok pesantren beliau itu yang namanya Nurul Muhibbin, tetapi sudah merambah ke lain tempat, misalnya ada nama daerah Ilong namanya, itu sekitar 10 km dari Barabai. Kemudian merambah juga pengajian beliau ke Belangan. Belangan ini sekitar 20 km dari Barabai. Kemudian pengajian beliau juga sampai merambah ke Kabupaten Baritokuala, yaitu di Alalak Berangas. Alalak Berangas ya, sekitar di bawah jembatan Sungai Alalak, atau orang menyebutnya Jembatan Basit. Nah, pengajian beliau setengah bulan sekali, ya, ribuan orang menghadiri pengajian beliau. Ini adalah tokoh karismatik, ya, pengganti tokoh
ulama sentral dulu yang karismatik, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau termasuk pengganti, karena tokoh karismatik ini bisa digantikan dengan tokoh berikutnya, dan ada kemiripannya. Ya, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini adalah tokoh karismatik, seorang sufi, banyak punya ikutan. Beliau hidup di masa krisis. Ya, kita ini di Indonesia ini selalu mengalami masa krisis, ya. Nah, hidup di masa krisis, akan tetapi tokoh karismatik ini menawarkan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Orang di sekumpul waktu itu sedang mengalami krisis ekonomi. Ketika pengajian di sekumpul dimasmurkan, maka orang terbantu dari segi ekonomi, baik pedagang, ya, tukang beca, ojek, dan lain sebagainya terbantu karena diadakan pengajian. Pengajian ini adalah rutinitas kelembagaan yang mana itu bisa memperkokoh ketokohan karismatik itu. Nah, ini turunannya adalah Haji Muhammad Bakhit ini sangat kental dengan kekarismatikan beliau. Beliau juga menjadi sandaran umat, ya. Akan tetapi ini unik bagi Haji Muhammad Bakhit, ya. Haji Muhammad Bakhit ini di dalam menyampaikan pengajian, ya, tidak banyak leluconnya, humor-humornya tidak banyak. Beliau hanya fokus ke penjelasan kitab itu. Nah, ini unik, ya. Walaupun beliau menyampaikan pengajian tidak banyak humor, ya, akan tetapi pengajian beliau ini sangat diminati. Sangat diminati. Pengajian beliau yang condong sampai 1 jam atau 1 jam lebih itu dinikmati oleh masyarakat. Nah, kemudian juga ini penting di dalam sosiologi, ya. Ada yang khas dari pengajian guru Bakhit, yaitu baju diharuskan memakai baju putih. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dari sosiologis, bahwa ketika ada baju yang sama, ini adalah perekat sosial. Nah, ini kita punya baju yang sama, punya guru yang sama. Ini adalah perekat sosial, ya, perekat sosial, ya. Nah, kembali kita ini karismatik, ya. Karismatik ini mempunyai daya tarik, ya, supernatural kalau kita sebut, melampaui dari manusia biasa. Kenapa beliau ini jadi sandaran orang, jadi contoh bagi orang? Ini seorang tokoh, ini seorang tokoh. Haji Muhammad Bakhit, ya, memang tidak menulis karya, ya. Menulis karya memang tidak ada secara langsung. Jadi seseorang itu dalam ranah keagamaan dia hanya penulis, akan tetapi tidak berdakwah melalui lisan. Ada seperti itu penulis, dia memang penulis. Ada juga orang itu pendakwah, tapi tidak sempat menulis karena mungkin sibuknya hanya berdakwah pagi, siang, malam, ada jadwal berdakwah sehingga menulis tidak sempat. Memang ada seperti itu. Nah, seperti misalnya tokoh sufi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu beliau ahli dalam menyampaikan agama tapi tidak menulis. Nah, akan tetapi ada murid beliau yang mengabadikan ceramah beliau, ditulis di dalam sebuah tulisan, ya. Nah, ada memang orang penulis iya, pendakwah juga iya. Nah, misalnya tokoh kita di Indonesia, ahli tafsir, nama beliau Muhammad Quraisy Shihab. Nah, beliau
penulis yang hebat, ya, beberapa ratusan karya buku yang sudah dihasilkan, yaitu bermanfaat, khususnya tafsir beliau yang bernama Tafsir Al-Misbah, ya. Juga beliau pendakwah. Nah ini komplitnya ini. Nah, Kiai Haji Muhammad Bakhit masuk kategori pendakwah tapi bukan penulis. Tapi ini hebatnya murid beliau, ya. Hasil ceramah beliau itu direkam, kemudian ditranskrip, ya, ditranskrip, lalu itu diabadikan di dalam sebuah tulisan, ya. Sehingga banyak dari tulisan-tulisan beliau itu tersebar, walaupun itu hasil ceramah, ya. Nah, khususnya kitab yang kita bahas hari ini yaitu mengenal al-asma al-husna, jalan menuju makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan tentang al-asma al-husna tentu cenderung kalau kita melihatnya cenderung ke arah tauhid, ya, teologi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cenderung itu ke teologi, ya. Nah, akan tetapi ini menarik dari Kiai Haji Muhammad Bakhit. Beliau bukan hanya menjelaskan al-asma al-husna ke arah teologi, tapi juga ke arah akhlak dan tasawuf, ya. Nah, ini menarik ini, ya. Sesuatu yang kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Kitabnya namanya Al-Asma Al-Husna. Ini kalau saya baca 583 halaman tadi, malah dominannya ke arah tasawuf, ya. Tasawuf ini adalah bisa kita katakan tazkiyatun nafas, ya, ya, pembersihan jiwa. Bagaimana orang itu keluar dari akhlak tercela menuju kepada budi pekerti yang baik, ya. Itu secara umum tasawuf itu yang diartikan mestinya oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, kita ke isi kitab beliau. Kitab beliau ini tadi saya jelaskan sekitar 483 halaman, ya. Cukup tebal, ya. Cukup tebal. 3 cm tebalnya kitab beliau itu, ya, 3 cm. Kitab beliau ini, ya, membahas tentang al-asma al-husna, ya. Kitab ini ada 2 kandungan. Pertama adalah uraian tentang al-asma al-husna. Nah, jadi uraian tentang asma al-husna itu dijelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa kategori atau bagian, ya. Kemudian alasan mengapa harus mengenal melalui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makna ahsaha, memelihara, sebagaimana yang tercantum di dalam hadis At-Tirmidzi. Nah, jadi dalam hadis itu disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama 99 nama, ya. Barang siapa yang ahsaha itu bisa maknanya memelihara, bisa menjaga, bisa menghafal. Kalau orang sudah bisa menghafal al-asmaul husna, maka dakhala al-jannah, masuk surga. Nah, tapi pengertian ahsaha itu bermacam-macam, bukan hanya menghafal, tapi juga yang terpenting adalah mengamalkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya. Jadi makna ahsah itu lebih kepada mengamalkan, ya. Baru orang itu bisa masuk surga, ya, dakhala al-jannah. Dia harus mengamalkan sifat Allah al-alim misalnya. Al-alim ini maha mengetahui. Nah, orang itu harus mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, ya, supaya menjadi orang yang punya skill, ya. Ini penting nih.
Ya. Nah, ini satu contoh ketika kita mau mengaplikasikan sifat Allah Subhanahu yang bernama Alim. Nah, ini maknanya lebih kepada mengamalkan sifat Al-Asma Al-Husna, ya. Kemudian kandungan yang kedua adalah mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, ya, secara garis besar ada 3 sudut yang kedua. Nah, yang pertama makna harfiah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan dulu secara harfiah apa makna Ar-Rahman itu, apa maknanya, ya kan? Ar-Rahman pengasih misalnya. Yang dimaksud pengasih itu apa? Pengasihnya kepada orang mukmin, kepada orang kafir, atau kedua-duanya. Nah, itu dijelaskan secara harfiah, ya, secara garis besar dijelaskan. Nah, kemudian penjelasan pengetahuan ketuhanan teologis. Nah, ini yang kedua, dan manfaat atau implikasi nama Allah Subhanahu jika diamalkan oleh manusia, ya. Nah, ini terkait implikasi nanti, ya, ada unsur teologisnya, ya, ada unsur akhlaknya, ya, ada unsur tasawufnya yang lebih dominan, ya. Nah, baik. Kemudian, ya, yang saya baca di dalam kitab ini, ya, ada 3 unsur tasawuf di sini. Ya, ada tasawuf akhlaki, ya, ada tasawuf akhlaki. Kemudian ada tasawuf amali, ya. Kemudian ada tasawuf falsafi. Nah, ini yang porsi yang sedikit tasawuf falsafi. Nah, tasawuf akhlaki ini, ya, mendapatkan porsi yang banyak dibahas oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit. Ya, ini yang paling banyak, ya, ini yang paling banyak. Nah, misalnya contohnya nih, tentang tasawuf akhlaki, ya, kawan-kawan sudah tahu ya apa itu tasawuf akhlaki. Misalnya ketika Kiai Haji Muhammad Bakhit, ya, menjelaskan tentang asma Allah yang bernama Al-Ba'id. Misalnya di sini Kiai Muhammad Bakhit mengemukakan bahwa keimanan kepada nama Allah Ba'id membuat kita untuk mempersiapkan diri menghadapi yang akan terjadi di alam kubur dan sesudah dibangkit. Seringlah mengingat kematian agar kita setiap hari dapat selalu persiapkan diri berbuat sesuatu untuk menghadapi kematian dan apa-apa yang akan terjadi sesudahnya. Nah, ini terkait akhlak, ya, terkait akhlak, ya. Misalnya lagi saya contohkan ketika Kiai Muhammad Bakhit membahas tentang nama Allah Al-Badi', ya. Di sini Kiai Muhammad Bakhit mengemukakan bahwa orang yang beriman dengan nama Allah Al-Badi', maka akhlaknya adalah menjauhi perbuatan bid'ah. Bid'ah adalah salah satu amalan, perbuatan dan iktikad yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW dan pada masa para sahabat, yang mana tidak ada pijakannya di dalam Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para ulama. Nah, ini ke arah tasawuf akhlaki. Apalagi saya cantumkan di sini, ya, konsep yang sudah baku di dalam Al-Maqamat dan Al-Ahwal. Contohnya taubat ini. Nanti kawan-kawan baca sendiri kitab Kiai Muhammad Bakhit ini. Ada di dalam area beliau itu membahas tentang taubat, ya, sangat panjang sekali ya pembahasannya tentang taubat. Jadi beberapa nama Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang wara, ya, membahas tentang zuhud dan lain sebagainya. Juga di dalam konsepnya itu ada namanya al-ahwal, ya, al-ahwal. Nah, nanti al-ahwal ini dibahas oleh Kiai Muhammad Bakhit, ya. Cukup banyak juga ya beliau membahasnya, ya, tentang al-ahwal itu. Beliau misalnya membahas tentang musyahadah, al-khauf dan raja, ya, munajah, ya, dan lain-lain sebagainya yang itu merupakan ahwal.
Kemudian ada unsur tasawuf amali, ya, tasawuf amali. Nah, tasawuf amali ini cenderung kepada amalan-amalan tarikat misalnya, atau amalan-amalan kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya. Nah, misalnya dalam satu contoh Haji Muhammad Baqir menganjurkan membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tertentu, misalnya diamalkan 100 kali, ya, 100 kali diamalkan. Khasiatnya begini-begini kata Haji Muhammad Baqir. Lalu kita amalkan itu, nah itulah namanya tasawuf amali, tasawuf yang ada rutinitas yang dikerjakan, yang mana itu adalah untuk memperkuat batin seseorang itu. Nah, kemudian, ya, dalam pembahasan kitab ini juga tidak lepas dari pembahasan tentang tasawuf falsafi, ya. Nah, tasawuf falsafi beliau juga membahas itu, ya. Beliau juga membahas tentang tasawuf falsafi, ya. Misalnya beliau membahas tentang Nur Muhammad misalnya. Nah, ini, ya, sangat erat sekali di dalam tasawuf falsafi, ya. Nah, misalnya begini, Haji Muhammad Baqir ketika membahas nama Allah Al-Khabir, ya. Nah, Al-Khabir, beliau mengutip perkataan Al-Ghazali yang menyatakan, ya, tidak perlu bingung memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, karena segala sesuatu tidak ada yang lepas dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak lepas dari Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada di dalam kitab beliau. Misalnya tentang masalah Nur Muhammad lagi dibahas di dalam asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Al-Kabir, ya. Al-Kabir ini yang maha besar, ya, Al-Kabir, ya. Di sini ia mengemukakan bahwa menurut ulama sufi bahwa akal itulah yang biasanya dikatakan Nur Muhammad. Pada hakikatnya Nur Muhammad itu adalah akal. Dengan akal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh yang ada di dunia. Nah, ini pembahasannya erat sekali di dalam tasawuf falsafi, ya. Nah, ini tadi. Tapi kawan-kawan sekalian yang lebih dominan dalam kitab beliau ini yang 583 halaman tadi adalah tasawuf akhlaki, ya. Tasawuf amali porsinya sedikit, tasawuf falsafi juga porsi yang sedikit. Nah, jadi tasawuf akhlaki yang lebih ditunjukkan di dalam uraian kitab beliau. Nah, baik kawan-kawan sekalian, ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Nanti apa yang saya sampaikan ini ditanggapi, ya, supaya lebih bertambah lagi khazanah ilmu pengetahuan kita. Kemudian kalau ada uraian saya yang kurang sempurna, itu merupakan kekurangan dari saya sendiri. Mohon maaf. Demikian yang dapat disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.